Ditusuk gua. Gua ada video. Ditusuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita, kuat mental kita, makin kita lebih menambah informasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang waspada peminjol untuk usia 19 sampai 34 tahun kalian mulai diintai OJK. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke, teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, berikut ada cuplikan dari kejar-mengejar antara DC dengan nasabah dan berakhir dengan penusukan antara DC Mekar dengan nasabahnya. Iya, gua videoin lu ya, gua videoin. Ada di sini, di sini. Lu teriak-teriak sama gua kenapa? Hah? Udah, gua ada video. Ditusuk gua. Gua ada video. Ditusuk. Ayo. Udah ada. Ayo. Udah, ayo berobat. Ayo cepet di mana? Berobat, bawa ke puskes itu. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi memang wajib ada video seperti ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya yang beringas itu adalah DC. DC-nya yang mengancam kita sehingga kita tersulut emosi dan ujung-ujungnya DC lah yang menyerang kita. Ini wajib ada videonya. Karena apa? Kalau masuk ke dalam kepolisian, kita sebagai orang yang galbay ini tidak akan bisa dituntut dan DC-nya kembali lagi masuk ke dalam hukum pidana. Nah untuk Mekar sendiri itu termasuk dalam pinjol teman-teman ya. Cuman mereka itu berkelompok yang mana diketuai oleh satu orang untuk seluruh anggotanya. Penagihannya pun seperti koperasi keliling yang sangat banyak dan rata-rata yang menagih ini masih anak muda serta banyak sekali korban-korban yang terjadi atas penagihan seperti ini. Jadi hindari pinjol ini, jangan tergoda apalagi ibu-ibu yang masuk dalam kelompok arisan ataupun kelompok satuan kerja, jangan tergoda kalau kalian tidak sanggup. Jadi teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada informasi ya, seorang teman yang dia udah lama ini galbay, dia sudah lama tidak menggunakan rekeningnya, ditutup dulunya itu tidak bisa. Ujung-ujungnya saat ini ada penagihan atas nama dirinya yang mana menggunakan rekening lamanya. Nah banyak yang mengatakan ini adalah bukan komplotan orang tapi keluarga terdekatnya. Nah seperti kasus ini mengatakan bahwa guys help please, di UTA sebelumnya aku dapat penagihan WA ada kami yang gak pernah aku pinjam sama sekali. Nomor yang tercantum adalah nomor rekening aku dan pas aku buka CIMB sialan bener ada uang masuk sejumlah cicilan dan uang keluar. Aduh di bulan itu aku gak terima gaji dari PTX perusahaanku yang mana aku udah gak pakai CIMB dari Januari sampai Februari. Ini dataku kehack atau bukan ya? Nah terlihat ada uang masuk dan sejumlah uang keluar juga pada rekening ini sudah lama sekali vakum. Nah ada yang mengatakan seperti ini, kak teman saya kasusnya kayak gini pakai mandiri, pada rekeningnya udah lama nggak dipakai, mau minta mutasi ke bank aja dipersulit, pihak bank lepas tangan, dia mau coba laporin ke Cyber Polri. Ada juga yang mengatakan feeling aku kalau nggak jauh-jauh itu adalah orang terdekat muka yang emang udah tahu identitasmu, karena pinjol itu harus verifikasi beberapa langkah. Dan juga ada yang mengatakan pasti ada yang ke rumah sih, tapi kalau sekali bayar ditandai dan terulang lagi. Teman saya dulu pernah soalnya tagihan gak jelas dia bayarkan, nah sekarang sampai ratusan juta. Lawan aja kak kalau ada yang nagih ke rumah, bilang gak pinjam gak mau bayar, laporin ke polisi dan juga OJK. Nah kejadian seperti ini bukan satu atau dua kali terjadi, sering sekali dan rata-rata kebanyakan dari rekening yang sudah lama vakum yang tidak pernah digunakan. Dan kebanyakan banyak yang bilang itu adalah orang-orang terdekat kita yang memang tahu identitas kita, terutama bisa mengakses KTP kita. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saran dari saya, kalau kalian memang tidak lagi mau menggunakan pinjol, ada baiknya rekening yang dulunya kalian gunakan untuk pinjol ditutup aja ya, karena efeknya seperti ini.
Teman-teman ya, di efeknya bisa data kalian digunakan atau ada keluarga kalian yang iseng ataupun adik kan, teman kalian emang tahu data diri kalian. Kalau rekeningnya sudah ditutup, otomatis mereka tidak akan bisa melanjutkan transaksi sampai masuk ke dalam rekening kita. Karena apa? Ujung-ujungnya data diri kita yang digunakan dan kita yang harus membayarkannya. Terkecuali kejadian yang dulu-dulu pernah saya sampaikan kepada kalian, namanya sama, alamatnya sama, tapi pada saat foto diri fotonya berbeda, bukan dia. Pada saat cek rekening ternyata rekening walaupun atas nama dia tapi dia tidak pernah membukanya. Nah, ini bisa kita tolak, bisa kita gagalkan ataupun bisa kita kembalikan kepada pinjolnya karena jelas bukan kita. Tetapi kalau dalam kondisi semuanya itu sama, masuk ke dalam rekening yang emang kita buka, nah itu bisa jatuh ke dalam tagihan kita. Jadi hati-hati sekali buat yang punya rekening yang tidak pernah dipakai, tutup mulai dari sekarang. Sampaikan ada penipuan yang mulai masuk ke dalam rekening saya. Kalau ini tidak ditutup secara permanen mulai dari sekarang, otomatis ini akan jadi sindikat penipuan selanjutnya. Sampaikan seperti itu, tunjukkan segala buktinya dan sampaikan alasan yang jelas ketika kalian menutup rekening. Jadi teman-teman ya, lakukan sekarang juga. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ternyata OJK sudah mewanti-wanti semua perusahaan yang mana masuk ke dalam pemodal asing. Alias lender-lendernya itu paling banyak dari modal asing. Nah, di sini dikategorikan untuk yang galbay, untuk peminjam dengan usia 19 sampai 34 tahun mulai untuk dibatasi karena ternyata paling banyak galbay adalah di umur-umur rentan ini. Nah, seperti informasi baru-baru ini, pendanaan macet pindar didominasi usia produktif. OJK minta perusahaan perkuat penilaian. Jadi yang disalahin sekarang itu adalah perusahaan pinjolnya, bukan dari si nasabah galbay. Karena apa? OJK mengatakan pendanaan macet industri pindar ini per Maret 2026 didominasi kelompok usia produktif usia 19 sampai 34 tahun dengan porsi mencapai 48,65%. Artinya lebih banyak mereka ketimbang yang tua-tua. Tapi di sini OJK mengatakan bahwa untuk tidak otomatis membuat penyelenggara harus menghentikan penyaluran pembiayaan pinjol mereka. Tetapi untuk yang galbay di usia 19 sampai 34 tahun sekarang ini mulai dilirik-lirik datanya sama OJK. Karena apa? Ternyata di balik adanya banyak gagal bayar ini, OJK baru saja menerima triliunan uang dari lender luar negeri. Nah, informasi ini berasal dari investortrust.id yang mengatakan hingga Maret kemarin nilai outstanding pendanaan asing tercatat sebesar 14,6 triliun ataupun tumbuh 18,28%. Yang mana ini orang-orang yang galbay ini pasti diwanti-wanti data kalian ini. Ya, ibaratnya dana masuk sekian triliun dan jangan sampai orang yang galbay berkali-kali ini menjadi sasaran perusahaan pinjol untuk menyalurkan pinjolnya lagi. Nah, pinjol-pinjol sekarang yang dikunci sama OJK untuk tidak menyalurkan pinjaman pada nasabah-nasabah galbay adalah pinjol-pinjol dengan pendanaan luar negeri tertinggi. Nah, salah satunya adalah yang pertama itu adalah Kredivo. Kredivo terkenal memang pendanaannya dari luar negeri. Pernah ada kasus di mana para debt collectornya tidak digaji dan ternyata di perusahaan Kredivo tersebut banyak warga negara asing yang bekerja di sana. Dan perlu kalian ketahui sekarang Kredivo lebih konsentrasi kepada pengguna baru dan menghindari pengguna lama dengan rentan usia 19 sampai 34. Nah, lanjut lagi itu adalah EasyCash. Memang kita tahu EasyCash adalah perusahaan dari China yang mana mereka buka cabang di Indonesia. Sekarang EasyCash untuk yang usia 19 sampai 34 lebih banyak ditolak. Lanjut lagi itu adalah Modalku. Ya, ini pemilik foundingnya ada di Asia Tenggara. Nah, sekarang Modalku pun lebih selektif lagi untuk menerima pengguna-pengguna pinjol. Kalian tahu ya, kalau kalian misalnya ditolak berkali-kali, berarti biasanya kalau tidak di Modalku kalian galbay, biasanya di perusahaan-perusahaan dengan pemodal asing lainnya kalian galbay, dan itu bisa terdeteksi. Dan selanjutnya itu adalah Akulaku. Ya, investornya itu berasal dari Jepang. Lanjut lagi itu ada Indodana.
yang pemodal asing seperti Advent Intelligence ya, ini dari luar negeri. Kemudian lagi ada Julo, ini juga dari Jepang, dan terakhir itu adalah Amarta yang ini adalah dari berbagai negara yang menyerukan modal di sini. Jadi itulah penyebabnya kenapa banyak sekali peminjam-peminjam sekarang yang ditolak, apalagi dengan usia rentan yang saya katakan 19 sampai 34 tahun. Dan inilah alasannya, yaitu banyaknya pemodal asing yang masuk yang meminta untuk orang yang udah pernah galbay, baik itu galbaynya di pinjol itu sendiri ataupun galbay di pinjol-pinjol yang memang penyalon dari luar negeri, untuk tidak bisa menerima pinjol lagi. Sebenarnya ini adalah berita baik untuk kita teman-teman ya, dan ambil positifnya aja, berarti kita diminta untuk hidup lebih sehat lagi. Yuk teman-teman ya. Nah itu dia teman-temannya, dan juga deretan pinjol-pinjol yang memang menggunakan pemodal asing. Jadi tahu kenapa ya, kalaupun kita galbay di sana agak sulit sekali untuk mengajukan nego pokok. Galbay udah banyak sekali galbay tapi DC-nya juga masih datang karena mereka ternyata supportnya dari luar negeri. Walaupun kita tahu bahwa OJK memang 100% mendukung yang namanya pinjol, tapi yakinlah kalau semakin banyak orang yang galbay, semakin banyak orang yang udah masa bodoh dengan segala teroran DC, udah tidak peduli lagi dengan slick OJK, otomatis pemerintah ini akan mengikuti alur dari siapa pengguna pinjol ini. Lebih baik kalian malu sesaat, lebih baik kalian tunda dulu apapun keinginan kalian, lebih baik kalian tidak ikut-ikutan FOMO, tapi hidup kalian lebih terjamin daripada kalian paksakan semuanya, ujung-ujungnya malah terbengkalai dan hancur lebur. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, keluar mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.